Selamat siang buat Ibu dosen. Perkenalkan, nama saya Kartini Situmorang, kelas 2A22, Prodi Manajemen. NPM saya 220-248. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sumber daya manusia strategik sangat penting dalam mempertahankan keunggulan dalam bersaingnya. Yang pertama, manajemen sumber daya manusia yaitu strategis partner, yaitu sebagai manajemen sumber daya manusia dituntut untuk memiliki kemampuan menerjemahkan visi dan misi serta strategi bisnis di dalam strategi sumber daya manusia. Yang kedua ada administratif expert, yaitu yang berperan sebagai ahli administrasi manajemen sumber daya manusia, memberikan desain dan melayani sistem manajemen sumber daya manusia yang efisien dan efektif. Proses dan pelaksananya meliputi sistem seleksi training, pengembangan, penghargaan, tenaga kerja, promosi, serta pengolahan sumber daya manusia yang lain. Yang ketiga ada employee champion, yaitu dalam peran sebagai employee champion harus bisa meningkatkan komitmen dan distribusi tenaga kerja untuk mencapai keberhasilan organisasi serta menjadi pelindung tenaga kerja. Beberapa hal yang harus dilakukan sumber daya manusia sebagai employee champion yaitu: 1. Manajemen sumber daya manusia harus aktif memahami kebutuhan tenaga kerja dan menjamin kebutuhan tersebut bisa terpenuhi baik kualitas maupun kuantitasnya. Yang kedua, manajemen sumber daya manusia harus mampu melibatkan manajer lini dalam menciptakan kontribusi tenaga kerja dalam organisasi. Yang ketiga ada manajemen sumber daya manusia harus membantu tenaga kerja untuk meningkatkan kontribusi dan komitmen yang dimiliki untuk pekerja dengan berkualitas. Yang keempat ada agen perubahan. Peran manajemen sumber daya manusia dalam mentransformasi perubahan menghadapi perubahan pesaing dengan membangun kapasitas organisasi agar mampu merespon perubahan serta harus bertanggung jawab untuk mendesain dan mengelola perubahan serta berperan sebagai katalisator atau sponsor, fasilitator, dan demonstrator. Kompetensi manajer atau profesional sumber daya manusia. Agar dapat memainkan peran tersebut, menurut Noyes 1997, maka profesional manajemen sumber daya manusia dituntut untuk memiliki kompetensi sebagai berikut. Yang pertama ada business competence, yaitu manajer sumber daya manusia dalam mengambil kebijakan sumber daya manusia terlebih dahulu harus memahami bisnis perubahan dan mengetahui kemampuan finansial serta dapat mengalkulasikan cost dan benefit tiap alternatif kebijakan sumber daya manusia. Yang kedua ada profesional dan technical knowledge. Dalam melaksanakan manajemen sumber daya manusia harus profesional, memiliki pengetahuan teknikal seperti penempatan pengembangan karyawan, penghargaan, desain organisasi, dan komunikasi, penilaian kinerja sehingga pelaksanaannya sesuai dengan yang diharapkan. Yang ketiga ada ability to manage change. Manajer sumber daya manusia harus mempunyai kemampuan untuk mengelola perubahan sejak dari mendiagnosa permasalahan, implementasi, dan evaluasi perubahan. Dengan kata lain, manajer sumber daya manusia harus dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar sesuai dengan perubahan yang dilakukan. Yang keempat ada integration complete. Manajer sumber daya manusia harus dapat mengintegrasikan kompetensi tenaga kerja untuk dapat bekerja dengan berkualitas. Jadi kesimpulannya di sini adalah dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat, perusahaan harus dapat mengelola sumber daya manusia dengan baik agar memiliki keunggulan bersaing. Untuk itu diperlukan perubahan peran manajemen sumber daya manusia
tidak hanya sebagai ahli administratif tetapi juga sebagai mitra strategis, employee commission, dan agen perubahan. Perubahan peran ini mengakibatkan strategi manajemen sumber daya manusia disesuaikan dengan strategi perusahaan, dan manajer sumber daya manusia harus mampu menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Terima kasih. Begitu yang bisa saya bacakan. Terima kasih.